Oke, kali ini kita bersama IDN 5. Silahkan memperkenalkan diri, nama, asal sekolah, kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Excel Giovanni Hartanto, biasa dipanggil Excel. Ini baru saja lulus dari SMA Karisma Bangsa, jadi sekarang udah mau masuk ke kuliah. Lanjut kuliah kemarin dan ngambil apa? Lanjutnya ke NUS Singapura, ambil Computer Science. Mudah-mudahan double major dengan math. Lagi dipikirkan, lagi dipertimbangkan. Oke. Bisa cerita kapan Anda mulai berkenalan dengan Olimpiade Matematika? Apa yang membuat Anda tertarik untuk lomba-lomba seperti itu? Aku pertama kali ikut lomba Olimpiade itu dari kelas 4 SD, dan sampai sekarang udah lulus SMA tuh masih ikut terus lomba Olim. Itu awalnya karena suka math, terus direkomendasi juga sama kelas-kelas yang kebetulan anak Olimpiade, terus iseng ikut lomba dan akhirnya tertarik, jadi lebih belajar Olimpiade terus gitu, fokus ke Olimpiade dan ikut-ikut OSN. Bisa cerita nggak perjuangan untuk akhirnya bisa mewakili Indonesia di IMO? Berapa kali latihan sampai sekarang akhirnya bisa lolos akhirnya? Oh, jadi saya ikut Platnas SMA itu 3 kali. Yang pertama itu saya cuma sampai di tahap 1 doang. Lalu saya balik lagi ke OSN dapat medali emas. Terus di situ Platnasnya bisa sampai tahap 3, udah tahap terakhir, tapi nggak lolos. Saya IDN 7 nyaris. Lalu tahun depannya ikut lagi dan akhirnya berhasil di IDN 5 lolos ke IMO. Oke, untuk IMO kali ini apa ekspektasi Anda targetnya apa? Kalau untuk target pribadi saya menargetkan silver medal atau setidaknya bawa pulang medali. Dan untuk kalau target Indonesia, saya berharap Indonesia bisa peringkat 20 minimal. Mudah-mudahan akhirnya 20 itu yang paling bagus. Kayaknya di bawah 16 mungkin. Ya mudah-mudahan. Bisa cerita nggak gimana Anda belajar matematika ini? Kalau belajar matematika lebih ke mungkin banyak pelatihan soal, ngajarin soal-soal gitu. Saya juga kebetulan ada guru les, jadi saya belajar dari soal-soal yang diberikan guru les itu. Dan juga kadang kalau ada pengenalan materi yang udah mulai susah gitu, berarti harus dipelajari dulu materinya, kayak teoremnya, pengaplikasiannya gitu, baru diaplikasikan ke soal-soal, latihan soal yang banyak gitu. Apa pendapat Anda mendengar perspektif orang lain? Wah, kamu jago, jangan selalu begini, langsung tahu gimana caranya gitu. Sebenarnya juga nggak bisa langsung jago juga sih. Kalau misalkan kita bisa langsung dapat itu ya dari kita latihan soal terus kebiasa gitu. Kayak aku pun juga nggak semua soal bisa langsung dapat kan. Kayak satu soal 1 jam tuh mungkin minimal banget gitu baru bisa dapat gitu. Ya atau nggak setengah jam dari ide awal, sketch awalnya gitu. Kalau memang yang udah banyak latihan, udah kebiasa dan dengan berbagai macam tipe soal gitu ya mungkin bisa ngeliat soal langsung dapet. Tapi itu udah pernah iya itu kan karena udah banyak latihan dan udah menemukan berbagai macam soal. Apa rahasia perolimpiadean matematika yang mungkin buat orang lain tuh nggak tahu gitu, bahwa oh ternyata belajar olimpiade matematika itu kayak gini. Apa ya? Ya yang jelas ya pasti banyakin latihan soal dari ALPS, dari banyak banget sumber di ALPS. Terus juga mungkin bisa mulai coba cari topik yang disukai antara ACGN itu, Algebra Geometry Combine sama N number theory.
itu ada yang cari yang emang suka terus bener-bener dibuat expert banget di situ gitu ya, nanti kayak apapun soal yang keluar di IMO gitu misal atau panas yang materi itu kita udah pasti bisa gitu, tapi yang lainnya juga tetap dipelajari, tapi seenggaknya punya satu yang expert itu kayaknya sangat membantu. Oke. Gimana menurut pendapat Excel yang melihat bahwa orang-orang itu berpikir, berprasangka bahwa untuk bisa lolos ke level yang ini itu lebih mengandalkan talent dibanding hard working. Gimana nih? Menurut pendapat Excel? Sebenarnya sih ya mungkin kalau orang beda-beda, tapi tetap hard working tuh apa ya? Yang tetap paling mempengaruhi lah. Kalau juga kan yang lolos IMO itu kan nggak semuanya udah dari SD menang-menang lomba gitu atau dari SMP gitu kan, semua tetap startnya dari bawah gitu, jadi tetap ada prosesnya masing-masing sih, dan ya yang bekerja lebih keras kan berkembangnya juga lebih pesat gitu, jadi nanti pada akhirnya juga yang bakal lolos tuh yang lebih kerja keras gitu, bukan yang sekedar talent doang. Nah, mungkin orang lain nggak tahu apa anak-anak Olimpiade itu sekarang apa gitu belajarnya, mungkin bisa ngasih insight gitu, mungkin ada Excel sendiri atau Excel tahu siapa gitu yang belajarnya, oh kayak begini orang ini belajarnya gitu, membuat kita lebih termotivasi untuk juga ikut belajar lebih keras gitu. Oh iya, jadi ya emang yang pasti nggak bakal kelihatan dari luar ya, kalau orang belajar kan juga kita nggak mungkin pamerin gitu kita belajar ya. Selain dari tugas utama kita yang udah di sekolah itu kan kita harus isi waktu buat ngerjain soal olimpiade gitu ya. Kalau saya sendiri waktu SD itu saya waktu paling semangat waktu SD awal banget ikut olimpiade itu saya pernah sampai izin dari sekolah gitu buat pergi ke Semarang les tiap hari dari pagi sampai sore gitu sama tiap hari. Untuk apa? Put into perspektif, waktu itu lokasi kamu di mana? Oh. Ya. Waktu itu kan saya di Solo, jadi saya sampai izin ke Semarang gitu, nginep berapa hari les dari pagi sampai malam gitu kan. Itu masih awal ikut olimpiade, jadi masih ya awal mula di awal gitu. Terus juga kalau saya lihat teman-teman yang lain tuh juga ngerjain soal terus gitu ya, bisa dibilang tuh kalau ada waktu luang ya ngerjain soal gitu, kayak ya itu udah bagian dari hidup sehari-hari gitu lah, yang wajar gitu untuk ngerjain soal di waktu luang gitu. Nah, apa yang membuat tahan bisa berjam-jam gitu? Bukan orang luar kelihatannya kamu bisa kuat belajar gitu, tapi kan kita ngerjain soal ya, belajar. Kira-kira apa nih yang dengan belajar hal yang lain gitu? Ya, faktor sih ya, yang pertama tuh ya ketertarikan ya mungkin, karena kan kalau udah ketemu soal terus udah mau banget nyelesain ini soal, kalau belum sampai selesai kan pasti nggak enak gitu atau greget gitu, jadi kan pengen lanjut terus sampai selesai itu juga. Terus juga ya gimana, mungkin ya emang hobinya ngerjain soal gitu, jadi ya tahan aja gitu. Oke, terakhir nih, apa nih usulan untuk lebih membuat matematika more accessible, lebih bisa diakses oleh lebih banyak orang lain, lebih banyak orang lagi gitu, orang-orang nggak takut dengan matematika gitu, khususnya matematika sekolah ya, seperti olimpiade mungkin memang bukan untuk setiap orang, tapi setiap siswa akan belajar matematika. Apa nih yang bisa diubah mungkin dari sistemnya atau dari sisi siswanya juga mungkin? Ya pertama tuh dari siswanya perspektifnya harus diubah dulu, kalau matematika tuh bukan yang kayak sesuatu yang susah banget gitu, karena kan ya perlu banget buat latihan soal dan memahami konsep sih kalau matematika ya. Jadi ya terus juga dari sistemnya tuh mungkin kita perlu belajar konsep dan dasar-dasarnya dulu sampai matang, terus harus diaplikasikan juga ke soal-soal biar benar-benar paham gitu, nggak bisa belajar di kelas SMP nanti atau SMA udah lupa gitu kan, sama aja harus ngulang lagi kan. Jadi dan matematika tuh kayak
kepakai terus gitu apa yang udah kita pelajari. Jadi jangan dilupakan gitu apa yang udah pernah dipelajari itu ya nanti akan kita pakai lagi gitu kan, materi SMP kepakai di SMA gitu misalnya. Oke, Excel, terima kasih, good luck dengan kimonya dan studi lanjutnya di NUS. Ya, makasih Pak.